Oke, baiklah di sini kami akan menjelaskan terkait dengan hasil perancangan pembangkit hybrid PLTS dan PLTB menggunakan Homer, di mana ini kami dari kelompok 2, ada saya Isra Alek Chandra, kemudian ada Matthew Stephen Tarigan dan Firalda Anissa. Baiklah, untuk materi pertama itu akan dijelaskan oleh Matthew. Pada Matthew dipersilakan. Baik, pada materi pertama itu tentang metodologi, metode penelitian, yaitu pada poin pertama itu simulasi menggunakan Homer Pro dengan input radiasi matahari, kecepatan angin, profil beban, dan parameter ekonomi dengan komponen PLTS, PLTB, konverter, dan grid PLN, serta output yaitu konfigurasi optimal biaya sistem, efisiensi energi, dan emisi karbon. Selanjutnya, yaitu data lokasi dan potensi energi. Lokasi studi itu berada di Desa Dolok Panampang, Dolok Masiul, sedang berdagai di daerah Sumatera Utara dengan potensi energinya yang pertama dari radiasi matahari yaitu sebesar 4,2 meter kuadrat per hari dengan kecepatan angin 2,24 meter per second dan suhu rata-ratanya yaitu sekitar 23,6 derajat Celcius. Dengan kemudian profil bebannya yang dibutuhkan energi hariannya itu sebesar 752,4 kWh, daya rata-ratanya 31,35 kW, daya puncaknya 59,6 kW pada pukul 6 sore atau pukul 18 WIB, daya minimumnya 15 kW pada pukul 21 dan 23 WIB, dengan load factornya sebesar 0,526. Dengan spesifikasi komponennya, yaitu yang pertama komponen daripada PLTS dengan kapasitas 139 kW dengan keterangannya dengan jenis Canadian Solar CS6X 325P dengan efisiensi 16,9% dan kemudian PLTB-nya itu dengan kapasitas 1 kW dan dengan keterangannya dari 1 kW dengan pelengkap. Dan kemudian ada komponen konverter dengan kapasitas 50 kW dengan 10. Nah, kemudian disambungkan dengan PLN dengan grid PLN dengan harga beli 1.440 per kWh dengan harga jualnya 550 per kWh-nya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik terkait dengan konfigurasi beban dan hasil untuk simulasi, akan saya coba langsung kami tampilkan di Homer. Oke, baik. Berikut adalah tampilan dari Homer yang udah kami desain. Di sini kami ada tadi seperti yang dibacakan tadi kami udah menggunakan namanya grid. Grid, kemudian ada ini gridnya, ini grid yang terhubung, grid. Kemudian ini adalah bebannya, ini beban. Kemudian ini adalah panel suryanya. Panel suryanya di mana panel suryanya dia mensuplai dalam bentuk listrik DC. Kemudian ada Sinexel PWG 50 ini sebagai konverter, bisa juga sebagai inverter. Kemudian di sini ada turbin angin generik 1 kW. Nah, ini kita dapat lihat bahwasanya untuk di sisi AC ada grid PLN, ada turbin, kemudian di sisi DC itu ada PLTS dan dia terhubung ke beban tadi dengan bebannya itu adalah bebannya satu hari itu 752,4 kWh. Kemudian dia ada konverter juga untuk mengkonvert dari DC itu AC ataupun AC itu DC seperti itu. Nah, untuk hasil simulasinya bakalan kita cobakan melalui percobaan. Eh, kita akan calculate dulu hasil simulasinya. Bentar, saya coba calculate ya. Oke, kita coba running dulu calculate hasil simulasinya.
Nah, berdasarkan hasil simulasi ini, di mana dengan base sistemnya itu adalah grid dengan yang tadi grid PLN, bahwasannya yang efisien itu adalah dengan penggunaan grid PLTS dan juga Sinexo Power Grid, di mana PLTS-nya itu di kapasitasnya yang cocok dan efisien itu di 139 kW untuk menyuplai beban yang ada. Kemudian di situ ada Sinexo Power Grid 50 dengan kapasitasnya 50 kW dan juga terhubung ke grid PLN. Di mana berdasarkan hasil simulasi dapat kita ketahui bahwasannya di mana hasil dari listrik grid PLN itu kan di awalnya 1440 grid PLN. Kemudian dengan desain sistem yang udah kami desain, di mana itu bisa harga per kWh-nya jadi turun menjadi 1109 kWh dengan nilai investasi awal itu untuk sistem antara PLTS dan grid serta menggunakan sektor power grid itu adalah 4,7 miliar, di mana dia akan balik modal itu di tahun 7,9 tahun atau hampir di tahun ke-8 dengan masa pakai sistem ini adalah 25 tahun. Kemudian ada IRR-nya itu 12% dan ROI-nya adalah 8,6%. Mungkin seperti itulah terkait dengan simulasi kami dan juga di sini kami untuk resource-nya sudah kami tambahkan juga. Di sini ada solar GHI-nya, kemudian ini adalah wind-nya, kecepatan anginnya. Ini kami semua input dari Homer langsung dan berdasarkan lokasi data yang ada di sini. Kemudian ada lagi temperaturnya udah kami input juga di sini. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Firalda. Kepada Firalda dipersilakan. Firalda mikrofon. Baik, selanjutnya analisis ekonominya. Nilai NPC totalnya sebesar 4,78 miliar yang menunjukkan bahwa konfigurasi ini merupakan yang paling efisien dengan investasi awal sebesar 1,30 miliar dengan biaya operasional tahunan yaitu 3,46 miliar yang menghasilkan LOCI sebesar 1.108 per kWh yang tergolong rendah untuk sistem hybrid. Selain itu, IRR nilai IRR 12% menunjukkan proyek layak dijalankan dengan kombinasi PLTS dan grid PLN menekan biaya energi secara keseluruhan. Selanjutnya pada analisis teknis dapat dilihat total energi yang dihasilkan mencapai 334.882 kWh per tahun. LTS berkontribusi 53,4% atau sekitar 178.952 kWh dan grid PLN sebesar 46,6% atau 155.930 kWh. Sistem ini juga menghasilkan energi berlebih sebesar 39.662 kWh per tahun atau sekitar 11,8%. Nilai renewable fraction yang mencapai 45,7%. Net load-nya 0 yaitu sistem bekerja stabil tanpa kekurangan pasokan. Dan yang terakhir, integrasi dengan grid meningkatkan keandalan sistem. Baik, selanjutnya analisis sensitivitas pada kondisi normal. Pada kondisi normal, PLTS menghasilkan 178.952 kWh per tahun dan grid PLN menyuplai 155.930 kWh. Nilai LOC per kWh menjadi yang
pada beban ditambah 10%, pada kebutuhan beban meningkat 10%, produksi PLTS tetap sama, namun energi dari grid sedikit menurun menjadi 145.790 kWh. Biaya energi LOCI meningkat menjadi 1.130 kWh. Artinya beban tambahan menyebabkan biaya sistem sedikit naik tapi masih tergolong efisien. Yang ketiga, kondisi radiasi berkurang 10%. Jika potensi matahari turun 10%, produksi PLTS menurun menjadi 161.057 kWh dan penggunaan energi grid ikut menurun ke 134.163 kWh. LOCI justru menurun menjadi 1.076 per kWh, menunjukkan sistem tetap stabil dan mampu beradaptasi dengan perubahan potensi energi surya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Hisar. Oke, baiklah. Kita akan masuk ke dalam akhir dari presentasi ini, di mana adalah kesimpulan. Nah, kita tahu bahwasannya hasil simulasi dari Homer tadi, di mana kami mensimulasikan itu hybrid antara PLTS dan PLTB itu dapat diterapkan di Desa Dolok Manampang dengan yang optimal itu setelah dilakukan simulasi, itu paling optimal itu adalah PLTS dengan grid PLN, di mana PLTS yang akan dibangun itu sebesar 139 kW dan terhubung ke dalam grid PLN serta konverter dengan biaya LCOE atau levelized cost of energinya itu 1.108 rupiah per kWh dengan nilai NPC-nya itu sebesar 4,78 miliar. Nah, kenapa dia terhubung ke dalam grid PLN? Nah, pada saat si PLTS ini dia tidak dapat mensuplai energi ke beban ataupun dia kurang mensuplai ke beban, maka sistem akan mengambil dari grid. Begitu juga pada saat si sistem berlebih ataupun produksinya besar dan melimpah tetapi sudah mencukupi kebutuhan beban, sistem akan menjual listriknya ke grid PLN. Jadi itulah fungsinya dia terhubung sebagai grid PLN sebagai backup energi. Nah, sistem ini juga mampu menghasilkan energi terbarukan sebesar 45,7% atau hampir setengah dari proses produksinya. Dia bekerja stabil tanpa ada unmet load serta menurunkan emisi karbon hingga 90 ton CO2 per tahunnya. Dengan efisiensi ekonomi dan keandalan teknis yang baik, sistem ini layak dijadikan sebagai solusi penyediaan energi bersih dan berkelanjutan di wilayah Desa Dolok Manampang. Baiklah, demikianlah presentasi kami terkait dengan simulasi Homer antara pembangkit hybrid yang kami terapkan di Desa Dolok Manampang. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Berhenti record kayak mana, Matt? Itu ada di samping apps ada stop ya. Langsung stop record aja. Iya, this meeting is being recorded kan. Oke.